Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi, pagi, pagi. SMA luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Jadi emak dulu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang akan diobservasi adalah terkait aktivasi kegiatan komunitas belajar. Terkait tentang komunitas belajar Judika kita. Nah, saya ingin tahu dari Bapak Ibu apa harapan yang Ibu dan Bapak inginkan terkait dengan Kombel Judika kita ini. Mungkin dari Bapak Ibu bisa menyampaikan refleksinya. Silakan, silakan Pak Made. Mohon izin, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nah, di sini saya ingin menyampaikan harapan pada komunitas belajar Judika yang ada di SD nomor 6 Tuban. Nah, di harapan ini adalah bagaimana kita nantinya bersama-sama bisa membangun budaya belajar bersama. Jadi di sini kita belajar bersama yang dilakukan secara berkelanjutan atau kontinu. Nah, sehingga nantinya dampaknya itu adalah terhadap peserta didik kita. Bagaimana kita merancang sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berpusat pada peserta didik, serta nantinya itu adalah muaranya adalah anak didik kita. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa dia sampaikan. Tadi bahwa kita memang mengharapkan dan harapan kita ke depannya komunitas belajar Judika ini adalah menjadi wadah kita untuk berkolaborasi, kemudian berdiskusi, membahas hal-hal terkait masalah pembelajaran yang kita alami di kelas. Sekarang apa tujuan kita melakukan Kombel Judika ini Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa menyampaikan apa tujuan kita sebenarnya, kenapa kita harus melakukan komunitas belajar ini secara rutin, kenapa kita harus berefleksi, apa tujuan sebenarnya. Mungkin ada yang mau menyampaikan, silakan Bu Sari. Atau Pak Puput dulu, silakan. Apa tujuan kita melakukan kegiatan komunitas belajar Judika? Tujuan yang saya harapkan yaitu bisa guru-guru, rekan-rekan itu berkolaborasi untuk memecahkan suatu masalah yang ada di kelasnya. Terus tujuannya lagi kita bisa sharing untuk melakukan pembelajaran atau metode-metode yang kurang dalam pembelajaran kepada guru-guru. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, mungkin ada lagi yang lain mungkin. Melakukan kegiatan komunitas belajar Judika. Nah, menurut saya tujuannya adalah meningkatkan kompetensi pendidik dan membangun budaya. Ya, luar biasa ya, betul sekali. Ya, luar biasa ya, betul sekali ya semua jawaban dari Bapak Ibu tadi ya. Karena itulah tujuan kita belajar di komunitas belajar Judika ini ya. Jadi supaya meningkatkan kemampuan kita sebagai seorang guru untuk menghasilkan suatu pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid ya. Nah, mungkin ada lagi hal yang ingin saya tanyakan. Nah, tadi dari hasil yang kita bicarakan tadi, inilah beberapa hal yang menjadi tujuan kenapa kita melakukan komunitas belajar ya Bapak Ibu. Yang pertama tujuannya adalah meningkatkan kompetensi pendidik dan membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Dan yang kedua, meningkatkan kolaborasi dalam menghasilkan sesuatu sesuai dengan visi dan misi dan dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan kita mengadakan Kombel ini adalah kita untuk menyamakan persepsi kita sesuai dengan visi dan misi kita bersama. Jadi itu sebenarnya. Jadi tujuan kita itu adalah pasti kembali kepada hasil belajar murid yang dari yang Bapak Ibu rasakan. Menurut Anda, apakah Kombel Judika ini sudah berproses ke arah itu?
arahnya tadi sudah menghasilkan pembelajaran yang menarik, kemudian sudah memberikan hasil peningkatan pada peserta didik kita, ada perubahan pada peserta didik kita. Nah, menurut Bapak Ibu bagaimana? Apakah Kombal Judika sudah berproses ke arah itu? Sudah Bapak Ibu? Sudah, ya syukurlah ya. Jadi itu yang Bapak Ibu rasakan, bahwa kita sudah melakukan Kombal itu tidak sia-sia ya. Jadi kita dengan melakukan kegiatan secara rutin itu kita sudah tercapai tujuan yang kita inginkan. Kemudian menurut Anda apakah Kombal Judika sudah berjalan efektif tidak untuk memenuhi kebutuhan belajar guru di sekolah ini pertama? Sudah? Kenapa sudah? Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya mungkin? Jadi menurut saya apakah Kombal Judika sudah berjalan efektif? Itu sudah. Kenapa saya bilang sudah? Karena kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan dan itu sudah punya jadwal rutin, ya itu seperti Judika, jadi kita melakukan di hari Jumat. Jadi kegiatan-kegiatan yang diisi baik itu dari narasumber intern guru itu sendiri, yang mungkin ada salah satu guru yang mendapat pelatihan keluar, terus dia harus mengimbas di Judika itu. Jadi kegiatan Judika sudah berjalan sangat efektif. Malah kita kekurangan waktu untuk melakukan kegiatan hanya di hari Jumat. Bisa saja mungkin kegiatan itu bisa diambil di hari Senin pas kegiatan-kegiatan yang memang efektif untuk kita melakukan diskusi bersama. Itu menurut saya. Terima kasih. Pada saat kita melakukan Kombal itu, mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan hal-hal baru, mungkin terkait sudah memperoleh solusi yang harus dilakukan di kelas masing-masing. Nah, kemudian apa dampak yang dirasakan murid setelah solusi itu Bapak Ibu lakukan di kelas Bapak Ibu? Mungkin ada yang sudah punya pengalaman mungkin dari hasil, ya silakan Bu Adi. Baik, terima kasih atas waktunya. Menurut saya Kombal Judika ini sudah berjalan efektif karena dampaknya sudah terasa sekali di kelas yang saya pimpin. Jadi dari sharing teman-teman yang mengikuti praktek baik, saya praktekkan misalnya nih di bagian numerasi. Jadi sebelumnya numerasi di kelas saya itu bisa dibilang rendah, hasilnya rendah. Tapi ketika mendapat sharing dari Kombal, kemudian saya praktekkan, sehingga pembelajaran berlangsung dengan menarik, menyenangkan, kemudian hasilnya juga terlihat. Dan praktek baik ini saya buatkan, saya publikasikan ke dalam PLM, dan alhamdulillahnya tahun lalu diapresiasi dan mendapat juara sampai tingkat nasional. Itu berkat Kombal, karena dari Kombal saya banyak belajar dan kita sama-sama sharing tentang ilmu yang, karena saya juga termasuk baru, banyak pengalaman mungkin dari senior-senior. Nah, itulah yang menginspirasi saya, sehingga menurut saya Kombal ini sangat efektif dan sudah berdampak positif bagi saya pribadi, murid saya, dan juga pembelajaran kita. Luar biasa ya, beliau ini kan sudah banyak sekali prestasinya untuk sekolah kita semua ya. Itu sangat luar biasa, saya apresiasi. Tetapi semua itu kembali kepada Bapak Ibu guru ya. Kalau kita memanfaatkan Kombal itu dengan baik sebagai wadah untuk berdiskusi, hasilnya pasti akan maksimal. Jadi Bapak Ibu sudah rasakan itu semua ya. Tidak hanya Bu Anif saja yang sudah menghasilkan prestasi, banyak guru-guru kita yang sudah memiliki prestasi berkat kita sering melakukan diskusi ini di dalam komunitas belajar. Mungkin ada Pak Madi, kemudian ada Pak Agung, kemudian ada siapa lagi kemarin itu, Pak Puput, juga ada Pak Haris juga dari tenaga administrasi kita. Dan kita juga sekarang sudah mulai bangkit motivasi berprestasi kita berkat adanya Kombal ini ya. Dengan kolaborasi inilah jadi guru-guru akan ada sebagai istilahnya perbandingan antara dirinya dengan guru yang lain, sehingga ada motivasi untuk maju atau supaya lebih
meningkatkan kualitas dirinya ya. Perubahan apa yang Anda rasakan setelah adanya Kombel Judika ini? Saya dapat simpulkan dari yang disampaikan Bu Ani tadi bahwa sangat bermanfaat bagi dirinya, bagi peserta didik juga dan guru-guru juga. Nah, mungkin ada lagi yang lain selain yang disampaikan Bu Ani mungkin terkait setelah kita melaksanakan Kombel Judika ini, apa setelah diimplementasikan ke siswa, apa yang dampaknya yang dirasakan oleh siswa? Mungkin ada yang lain dari guru yang lain yang pernah mengalami ini setelah dia diskusikan permasalahannya dalam komunitas belajar, kemudian dia implementasikan di kelasnya, ternyata ada berdampak pada siswa. Mungkin ada yang mau sharing di sini menyampaikan? Ya, silakan Pak Madin ya. Terima kasih atas waktunya. Di sini sharing sedikit dari perubahan yang dirasakan dari Kombel Judika ini. Jadi di dalam proses pembelajaran dengan adanya Kombel Judika ini, kita saling berbagi, kita merefleksi bersama, sehingga pembelajaran yang kita lakukan di kelas maupun di lapangan, kalau saya sendiri lebih ke lapangan, itu istilahnya lebih banyak kita mendapat ilmu, menerapkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, sehingga prosesnya nanti ketika anak-anak belajar itu tidak terbebani. Jadi anak-anak itu pertama dia merasa senang, kedua aktivitas siswa itu lebih banyak yang berpusat kepada siswa. Nah, salah satunya adalah dari Kombel Judika ini, dari hasil diskusi kita bersama, saya sendiri mengimplementasikan membuat sebuah media pembelajaran yang inovatif. Komunitas belajar kita ini kita tidak hanya sekedar kumpul-kumpul saja ya Bapak Ibu, jadi sudah memberikan output yang luar biasa di luar ekspektasi saya sebenarnya sebagai kepala sekolah. Ternyata Bapak Ibu sudah melakukan dengan serius, bahkan sudah langsung mengimplementasikannya di kelas sehingga berdampak pada murid secara langsung. Dan itu juga memacu Bapak Ibu untuk sering berdiskusi kepada teman sejawat sehingga ada ide-ide baru atau mungkin hal-hal baru yang bisa Bapak Ibu dapatkan di sana ya. Nah, itu luar biasa ya. Saya juga selaku kepala sekolah memang sudah dapat merasakan perubahan dari diri Bapak Ibu semua ya. Kemudian yang kedua, pasti akan terjadi peningkatan interaksi ya, interaksi antar guru ya terutama ini. Kemudian yang ketiga, dapat mengedukasi anggota komunitas. Nah, dengan adanya Kombel inilah Bapak Ibu guru bisa berbagi di sana, kemudian mengedukasi teman sejawat terkait hal-hal mungkin dia lebih dahulu mendapatkan pengalamannya lebih banyak, sehingga di dalam komunitas belajar inilah bisa ada edukasi dengan teman sejawat gitu. Kemudian yang keempat, untuk mengintegrasikan pembelajaran. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Setelah Ibu melakukan Kombel, Ibu implementasikan hasil Kombel itu di kelas kita masing-masing ya. Jadi itu 4 manfaat yang sangat penting dalam komunitas belajar ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang saya kembali ke komunitas kita, komunitas belajar Judika kita. Kemudian yang Ibu rasakan selama ini, kita sudah hampir 2 tahun ya berjalan komunitas belajar kita ini. Jadi hal-hal apa yang menurut Bapak Ibu sudah baik? Dan hal-hal apa mungkin ada yang merasa harus kita benahi untuk terkait ke depannya Kombel kita menjadi lebih meningkat lagi dan lebih efektif lagi ke depannya. Sebenarnya banyak manfaat dari Kombel Judika ini yang saya dapatkan karena saya bisa sharing sama teman-teman guru. Jadi kayak kemarin itu saya sempat sharing sama Bu Ani, Pak Agung, itu bagaimana sih cara pembelajaran kita tuh biar menarik di kelas gitu. Nah, kemarin kita kan sempat belajar numerasi. Jadi sempat saya tanyakan kepada Bu Hanif karena dia sudah mendahului mendapatkan numerasi. Jadi gimana sih caranya Bu Hanif itu mengajarkan numerasi kepada anak-anak gitu. Terus Bu Hanifnya mengatakan kita bisa menggunakan dengan media pembelajaran Pinterest seperti itu.
Terus dari Pak Agung juga sempat saya sharing juga sama Pak Agung tentang satuan berat, gimana sih anak-anak itu biar bisa dia cepat mengingat gitu, apa sih ada trik-triknya gitu. Itu sih dari Kombel Judika yang saya rasakan, maksudnya banyak hal-hal yang baik saya dapatkan untuk pembelajaran baik dari saya ataupun dari siswanya. Terima kasih. Memang numerasi ini memang harus kita lebih tingkatkan lagi Bapak Ibu ya, karena di rapor pendidikan kita masih di bawah 75 ya, jadi masih harus perlu ditingkatkan lagi. Itu sudah hal yang kita sedang giatnya kita diskusikan. Yang dirasakan hal-hal baik dalam Kombel kita itu, Kombel Judika itu sebagai wadah untuk mencari solusi dari suatu permasalahan terkait pembelajaran. Kemudian yang kedua tadi disampaikan oleh Bu Dwi, bahwa dia di Kombel Judika juga dia mendapatkan hal-hal atau pengetahuan baru, contohnya terkait numerasi ya. Jadi numerasi itu dia bisa tidak hanya dengan menggunakan angka saja, kemudian ada aplikasinya yang membantu sehingga membuat anak-anak itu lebih tertarik dengan pembelajaran numerasi. Nah sekarang kayak kita lihat ya, kita itu sudah berada di mana sebenarnya Kombel Judika itu. Nah, dari definisi yang pertama, tahap merintis dan merancang. Nah, di sini disebutkan bahwa pada tahap ini merupakan tahapan untuk menemukan serta membangun komitmen bersama, kemudian rasa memiliki kemauan belajar yang kuat, dan selanjutnya juga turut andil dalam menggerakkan komunitas praktisi. Komunitas praktisi itu siapa Bapak Ibu? Kita semua ya. Ini sudah sampai tahap rencana tindak lanjut Kombel kita. Pertama menetapkan SK. Ya ini akan saya review nanti lagi SK kita. Kemudian yang kedua kita membuat program kerja berdasarkan hasil analisis PBD. Perencanaan berbasis data tahun 2024. Mungkin Bapak Ibu sudah dapat buka rapor pendidikannya? Sudah pastinya, karena kita sudah saya share juga, kita sudah bahas ya. Kemudian yang ketiga menetapkan program kerja Kombel Judika pada kurikulum 2024-2025. Saya mungkin sedikit saja jelaskan konfirmasi saja ya terkait rapor pendidikan. Nah di sana Bapak Ibu lihat dimensinya atau indikatornya. Indikator prioritas. Di sana ada kemampuan numerasi, kemudian ada iklim keamanan satuan pendidikan, kemudian ada iklim kualitas pembelajaran dan karakter. Satu lagi iklim kebinekaan. Jadi ada 6 ya Bapak Ibu ya. Inilah yang akan kita benahi ya dari indikator itu. Kenapa? Nah, coba Bapak Ibu lihat ini dinilai atau tanda dulu dilihat. Ada warna nggak di sana? Ada ya. Itu ada warna kuning ya atau oranye di sana kelihatan. Berarti yang warna kuning, merah pertama, kalau ada merah yang prioritas, baru ke kuning. Nah di sini kita tidak ada warna merah Bapak Ibu ya. Di tahun ini kita sudah lumayan meningkat rapor pendidikan kita, jadi yang kuning masih ada di kemampuan numerasi yang masih kuning. Itu masih di bawah 70, 66,67. Tapi tahun kemarin masih lebih rendah lagi, masih merah ya. Sekarang sudah kuning. Mudah-mudahan tahun ini berubah jadi hijau ya, paling nggak 70 ke atas lah. Ya. Kemudian nah ini sudah baik, tetapi masih ada indikator lain yang harus kita benahi walaupun sudah hijau. Nah ini, ya Bapak Ibu bisa lihat rencana benahi untuk di tahun pelajaran 2024-2025. Jadi ada 6 indikator yang harus kita benahi. Yang pertama kemampuan literasi, numerasi, karakter, kemudian kualitas pembelajaran, iklim keamanan satuan pendidikan, dan iklim kebinekaan. Kenapa tidak hanya numerasi saja fokus kita? Mungkin anak-anak masih
masih mengejek-ngejek gitu ke temennya gitu. Ya, ya, betul juga. Di samping juga dari indikator ini ada subindikator Bapak Ibu ya. Jadi subindikator Bapak Ibu bisa lihat ini subindikator. Dari kemampuan literasi secara keseluruhan kita sudah 96 nilainya Bapak Ibu. Ya. Tetapi ada poin di subindikator A1.1 kompetensi membaca teks informasi dan terkait ini. Ini kaitannya di kemampuan literasi. Metode pembelajaran kita ada masalah di sini dianggap. Sehingga anak-anak agak rendah di kompetensi membaca teks informasi gitu ya. Ini kayaknya berarti ke metode kita yang harus kita rubah. Nah ini ya Bapak Ibu, tolong dibuka itu RKT-nya ya. Nah ini ya. Terima kasih atas waktunya. Mungkin sedikit tentang penguatan orang tua wali sebagai narasumber. Jadi memang di sekolah kita belum ya. Saya sendiri juga waktu pendidikan guru penggerak, inilah yang kosong. Jadi bagaimana ketika orang tua mengisi angket dan anak-anak mengisi angket, inilah yang masih kosong. Salah satu kegiatannya mungkin bisa dilakukan itu adalah orang tua sebagai narasumber. Suatu contoh, dia bekerja sebagai guide Jepang istilahnya. Jadi ada kegiatan satu kita dekati orang tua tersebut, dia sebagai narasumber di sekolah memberikan pembelajaran profesinya, bagaimana dia menjadi guide Jepang, bagaimana pembelajaran tentang bahasa Jepang sedikit mengenal sekolah. Kalau misalnya ada sumber daya yang bisa kita manfaatkan dan beliau juga bersedia, silahkan kita undang dia sebagai narasumber nantinya. Itu kan ada dua, bos reguler dan kinerja. Jadi untuk penguatan kapasitas guru itu nanti akan ditaruh di pos bos kinerja, karena memang bos kinerja itu diperuntukkan untuk penguatan kapasitas guru. Jadi lebih banyak nanti menggunakan bos kinerja. Ya, terima kasih Bu. 1 minggu saya kasih waktu untuk diskusi ini. Ya, tidak sekarang diselesaikan, nanti silakan didiskusikan sambil jalan, sambil kita masih mengisi rapot. Kalau sekarang ya, silakan nanti saya berikan waktu 1 minggu, seminggu lagi sudah terkumpul program kita ini. Ya, ya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ya. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu atas atensinya, atas perhatiannya, sudah 1,5 jam lebih ya. Jadi saya tutup kegiatan komunitas belajar judika pada hari ini dengan Param Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Namo Buddhaya dan salam Rahayu Rahayu Rahayu. Terima kasih banyak.